Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024. Pada video ini saya akan mereview materi kedua, yaitu materi kriptografi. Pengantar kriptografi. Pesan atau message adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya plain text atau teks jelas, clear text. Pesan ada yang dikirim yaitu dari via pos, kurir, salur telekomunikasi, dan lain-lain. Dan ada juga pesan yang disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, cassette, dan lain-lain. Di sini ada contohnya: teks, kita semua bersaudara, gambar, audio, dan video. Lanjut, terminologi yaitu pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan, penerima, receiver atau pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya adalah kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula, yaitu dengan menggunakan sandi. Di sini ada contohnya dari plain text-nya: culik anak itu jam 11 siang, dan ciphertext-nya sudah berupa kode-kode yang tidak dapat dibaca. Enkripsi adalah proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Nama lain kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani hidden atau secret, dan writing artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi barunya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi, cipher, aturan untuk ciphering dan decrypting atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Encoding versus decoding. Encoding adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding adalah transformasi kembalikan dari kode menjadi plain text. Buku di samping buku pada gambar kode book, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup atau lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker, orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Terminologi kunci atau key. Kunci yaitu parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting dan decrypting. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public. Cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Belaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Citra del SIG. Giovan Battista Belaso pada tahun 1553. Nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista Belaso. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangkar yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Di sini bentuk labelnya. Cara kerja Wegener cipher.
Langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contohnya, belajar rekayasa internet. Dengan menghilangkan spasi, belajar rekayasa internet, pilih kunci key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contohnya, Telkom. Susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Di sini sudah disusun kuncinya tanpa spasi. Dengan menggunakan tabel beginner maka kita akan mendapatkan hasil ciphertext sebagaimana berikut. Maka hasilnya adalah di bawah itu plain text belajar rekayasa internet dengan kunci Telkom. Selanjutnya, data encryption standar atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 640 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. Setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal IP 16 putaran encrypting dan inversi permutasi awal diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detek chip ini dapat mengoperasikan 16 sampai 8 juta blok. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM. DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256. Jika serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1942 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Selanjutnya, konsep asymmetric algoritma. Kriptografi kunci asimetrik disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Konsep asimetrik algoritma, kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Dua keuntungan kriptografi kunci publik yaitu tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. 2. Jumlah kunci dapat ditekan. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk enkripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. Secara komputasi hampir tidak mungkin invisible menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik. Kriptografi kunci simetrik versus kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci simetri: 1. Proses enkripsi atau deskripsinya membutuhkan waktu yang singkat. 2. Ukuran kunci asimetri relatif pendek. 3. Autentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahannya kriptografi kunci simetri: pertama, kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 2. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi.
Kelebihan kriptografi kunci publik. Pertama, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan pengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Kedua, pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Ketiga, dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. 4. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberikan tanda digital pada pesan. Lalu kelemahannya, pertama, enkripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena enkripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpakatan yang besar. Ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext, bisa 2-4 kali ukuran plaintext. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Berikut contoh-contoh aplikasi kriptografi kunci publik. Meskipun masih berusia relatif mudah dibandingkan dengan algoritma simetri, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Pertama, untuk enkripsi atau deskripsi pesan, algoritma RSA Rabin-El-Gamal. Dan kedua, digital signatures, tujuan membuktikan autentikasi pesan atau pengirim. Pertukaran kunci key exchange, tujuannya mempertukarkan kunci simetri. Di sini contoh aplikasinya. Di sini algoritma RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA atau Ron-Semir and Lehman. Algoritma ini dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Rivest, Ed Semir, dan Leonard Edelman. Algoritma ini mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum sehingga dinamakan juga kunci publik, namun kunci ini deskripsi bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi, suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Semakin sulit pemfaktorannya, maka semakin kuat pula algoritma. Mungkin ini saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.